Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, harilah mereka perdana. Satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus ribuan kepala. Salam terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat miliarder, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Sakti TV hari ini, dan kita telah mengikuti The Miracle of Rezeki di seri yang ke-48. Subhanallah, ini luar biasa, kita bisa mengikuti bersama-sama selalu sampai ke 48 di episode saat ini. Teman-teman semuanya, sahabat miliarder, mohon agar teman-teman men-share atau membagikan acara ini agar semuanya bisa mendapatkan informasi yang luar biasa, agar semua sahabat miliarder bisa mendapatkan bagaimana kita bisa hidup lebih sejahtera. Alhamdulillah saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah mantan dari PNS yang sudah resign, seorang bidan, dan beliau pun sebagai peraih reward cash dari perusahaan networking syariah yaitu Armina Daily. Alhamdulillah kita segera sambut seseorang yang sangat menginspirasi, yaitu Bunda Haja Mariana. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Ya Allah, Ana? Masya Allah sehat, bahagia. Saya malam ini ditemani sama Bu Ira yang notabene dulunya seorang pengusaha kosmetik, pengusaha kecantikan ya Bu Ira. Kemudian hijrah, menjalankan bisnis networking dan sekarang menjadi peraih reward terbesar dari Bandung, miliarder dari Bandung. Ya Allah, bahagia Bu Ira. Alhamdulillah. Bu Ira, Ya, malam Bu Ana. ini pasti lebih luar biasa dari malam-malam yang lain nih. Kira-kira Ya. apa yang nanti kita bahas? Hari malam ini yang kita bahas adalah the power of belief, yaitu tentang Insya Allah. keyakinan kita. Bagaimana suatu keyakinan bisa membuat kehidupan kita bisa lebih berubah lagi, lebih baik, bahkan lebih dahsyat. Itu loh Bunda Ana. Iya betul, dan Tahira pasti sudah merasakan kan kekuatan dari keyakinan, belief. Ya, ya hari ini pastinya kita kedatangan seseorang yang luar biasa, yang menginspirasi kita semua ya Tahira. Siapakah beliau? Ya,
Beliau adalah seorang wanita yang luar biasa, dulunya seorang dosen, hanya bergaji 5 hari, habis itu koma, berpindah-pindah rumah kontrakan, dan Masya Allah beliau hijrah di business networking, beliau optimalkan kehidupannya, beliau wakafkan dirinya, waktunya untuk membangunkan mitra-mitranya, untuk membangunkan kepercayaan di bisnis networking ini. Dan beliau adalah salah satu peraih reward terbesar di Arjuna Daily, lebih dari 30 miliar. Luar biasa, kita hadirkan beliau yang luar biasa, Ibunda Haja Inkrisa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira, Bu Ana. Waalaikumsalam. Salam terbaik dari Kota Yogyakarta, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Bunda, hari ini saya excited banget tuh, tertarik gitu tentang membangun keyakinan, the power of belief. Kira-kira Bunda, bagaimana sih membangun keyakinan yang tidak mudah mungkin kan, apalagi di bisnis networking yang tidak semua orang image-nya itu bagus, Bunda. Iya, jadi kita dalam hidup ini kalau nggak punya keyakinan ya kita jalannya nggak jelas mau kemana gitu ya. Tentu kita harus punya tujuan hidup. Nah dalam menuju tujuan hidup itu kalau kita nggak yakin bisa mencapainya, kita juga menjalannya separuh-separuh. Yakin nggak ya? Yakin nggak ya? Nah dari belief atau kepercayaan itu sendiri, misalnya kita di dalam business networking ini, kita kan punya tujuan bersama, inginnya penghasilannya 100 juta per bulan. Kalau 100 juta per bulan uangnya, itu kan artinya dengan kata lain kita harus memiliki uang sebanyak 25 miliar, kita taruh yang aman biasanya di deposito syariah gitu ya. Nah, dari deposito syariah itu kita akan mendapatkan 100 juta per bulan. Tapi di kebanyakan teman-teman kita atau mungkin awal-awalnya sendiri itu nggak percaya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, nah gitu. Nah, oleh karena itu malam ini kita bahas lebih lanjut mengenai apa yang sudah menjadi tujuan bersama dari kita semua, ingin mencetak 1.000 miliarder. Nah, 1.000 miliarder yang bagaimana, yang penghasilannya 100 juta per bulan. Dari dasar dari apa yang digariskan atau apa yang disarankan oleh mentor kita bahwa kita harus dasarnya adalah namanya niat yang kuat, innamal amalu, semua dimulai dari niat gitu ya. Kemudian yakin, N-nya niat, Y-nya yakin, kemudian ulet dan duplikasi. Malam ini yang kita bahas adalah yang namanya yakin atau belief gitu Bu Ana dan Bu Ira. Iya, Bunda. Belief sendiri itu kan pasti ada sesuatu yang mempengaruhi, Bunda, keyakinan seseorang. Mungkin Bunda bisa jabarkan apa saja yang mempengaruhi tentang belief itu atau belief itu sendiri. Ya, ini kita ambil dari bukunya Robin ya. Dari bukunya Robin tuh bilang gini, The Power of Belief. Jadi malam ini agak sedikit-sedikit bahasa Jawa dikit ya, mak-mak biar agak keren dikit gitu ya. Karena bahasa Inggris itu lebih dalam maknanya, jadi agak sulit mencari pemaknaan yang setara dengan bahasa Inggris tersebut. Jadi mungkin sedikit saya bahasakan dengan bahasa Inggris. The Power of Belief, kekuatan dari kepercayaan atau keyakinan. Belief, it's a feeling of certainty about what something. Artinya sebuah perasaan keyakinan. Keyakinan tentang sesuatu. Jadi keyakinan ini adanya di perasaan dan kerasaan akan terjadi tentang sesuatu, itu namanya belief. Dan dengan adanya keyakinan akan terjadinya sesuatu, namanya creates the maps that us toward our goals and give us the power to take action. Artinya gini, kalau kita yakin akan terjadinya sesuatu, apa yang itu misalnya yakin akan mendapatkan 100 juta per bulan, hal ini akan membuat di dalam pikiran kita akan ada map itu peta, jalan ya untuk menuju goal kita dan akan memberikan kita power. Power itu kekuatan
dan kita akan bergerak. Jadi kalau keyakinannya lemah, maka powernya lemah karena di dalam pikiran kita maps-nya juga lemah, tujuan untuk mencapainya juga lemah. Itu artinya kalau kita bisa menciptakan keyakinan yang tinggi, maka akan tercipta goals yang tinggi, maps-nya tinggi, powernya juga tinggi. Nah, ini ada istilah gini. Do your beliefs limits you? Artinya, apakah keyakinan Anda, keyakinan kita membatasi kita gitu ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya bisa mencapai, tetapi karena keyakinan kita nggak yakin-yakin banget, akhirnya membatasi kita. Dari mana sih sebenarnya keyakinan itu? Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut, Bu Ira dan Bu Mariana. Semakin menarik ya. Iya Bu, semakin menarik. Memang di sini kan yang namanya yakin gitu ya. Yakin itu kan ada faktor sesuatu nggak Bun yang membuat kita tuh bisa lebih yakin lagi. Apakah dengan keyakinan ini bisa kuat itu ada satu faktor apa gitu Bun yang bisa kita apa ya yakinnya tuh udah gitu loh Bu, greget gitu Bun. Iya emang greget ya. Jadi where do you beliefs come from? Jadi sebenarnya keyakinan Anda, kita itu dari mana datangnya? Di dalam teorinya Robin Williams mengatakan bahwa keyakinan itu datangnya dari pertama ilmu, knowledge dari ilmu. Yang kedua dari lingkungan yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga dari pandangan keyakinan akan masa depan, pesimis atau optimis dia terhadap sesuatu di masa depannya. Kemudian dari namanya hasil masa lalunya bagaimana. Jadi kalau masa lalunya nggak yakin-yakin ya masa depannya juga mungkin jadi pengaruh gitu. Dan yang terakhir adalah kejadian-kejadian yang menimpanya sehingga beliefs ini tercipta di dalam pikirannya. Dari situlah muncul yang namanya beliefs. Jadi sangat di dalam teori kita keyakinan itu ada 3. Ilmu yakin, yang kedua adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Jadi kalau belum yakin berarti ilmunya belum banyak. Artinya harus ditambah ilmunya. Ilmu dunianya ditambah, ilmu akhiratnya ditambah. Lalu ilmu ainul yakin yaitu perlibatan panca indera agar kita semakin yakin. Jadi Allah sudah memberikan kita panca indera yang begitu sempurna. Karena ketidakyakinan kita tadi, akhirnya kita tidak melibatkan atau tidak mengoptimalkan seluruh panca indera yang Allah berikan. Kadang kita merasa kurang, padahal kita punya kaki 2. Kalau kita bandingkan dengan orang lain yang nggak punya kaki, barulah kita mungkin merasa tersadar gitu. Kemudian kita punya mata, kadang kita nggak bisa melihat gitu. Padahal orang yang nggak punya mata itu bisa melihat jauh lebih jauh ke depan dan jauh lebih yakin daripada kita yang punya mata. Karena itulah yang namanya cara pandang atau yang namanya keyakinan tadi. Oleh karena itu, nah kemudian ditambah dengan namanya hakul yakin. Setelah kita meyakini betul ada Allah yang maha sempurna, kita makhluknya adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan, tinggal kita menambah ilmu, mengoptimalkan seluruh sumber daya yang diberikan oleh Allah, maka hakul yakin bisa mencapai namanya 100 juta per bulan. Gitu Bu Ana dan Bu Ira. Amin, amin, amin. Baik Bunda, bagaimana dalam membangun aset gitu ya? Ini kan kita di sini tuh membangun aset ya Bun. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pada saat kita membangun aset ini dengan keyakinan kita gitu? Seperti apa kita harus berada di situ dan keyakinannya tuh yang harus bagaimana pada saat kita bisa membangun aset? Jadi salah satu kunci sukses ini memang namanya belief atau keyakinan. Makanya dalam nyutnya Bapak itu ya, niat, yakin, ulet, dan duplikasi. Yakin itu. Bagaimana agar kita tambah yakin ya. Berbekal keyakinan saja itu bisa sukses.
Jadi yang pertama, how to develop power of belief. Bagaimana kita membangun kekuatan dari keyakinan ini. Orang bilang gini, Bu Inggris kok yakin banget sih? Ya yakin karena udah dapet gitu ya. Jadi tambah yakin. Jadi dia seperti siklus. Ya begitu belum yakin ditambah lagi dengan ilmu, kemudian ditambah lagi pelibatan panca indera. Begitu udah dapet yakin. Itu menambah lagi, ilmu lagi nambah lagi. Jadi seperti siklus dan itu terus menerus. Pertama, think sukses, don't think failure. Artinya untuk menambah kekuatan keyakinan itu, ya harus pertama dilakukan adalah berpikirlah untuk sukses. Jangan berpikir gagal. Kebanyakan kita ya itu sering mikirin nanti kalau gagal gimana, nanti kalau nggak sukses gimana, nanti kalau ditolak gimana, misalnya gitu ya. Jadi berpikirnya yang gagal duluan, padahal yang dipikirin itu justru yang dipikirnya misalnya mitranya pergi. Kenapa mikirin mitra yang pergi? Mitra yang ada aja kenapa? Mitra saya tidur. Ngapain mikir mitra yang tidur? Mendingan kita memikirkan mitra yang masih bangun ini gitu ya. Jadi berpikirlah untuk berpikir yang positif atau berpikir yang sukses dulu, jangan berpikir yang gagalnya, tinggalkan gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah membuat keyakinan kita tambah tinggi adalah namanya you are better than you think. Jadi Anda itu lebih baik, lebih mulia, lebih sukses daripada yang Anda kira. Jadi untuk menambah keyakinan tadi, kita ini harus berpikir bahwa kita ini sukses, kita ini mulia, kita ini baik, kita ini supaya apa? Supaya menimbulkan tambah yakin. Jadi menimbulkan kekuatan bahwa kita bisa. Kalau misalnya Pak Juli bisa, saya juga bisa. Kalau Bu Ira bisa, saya juga bisa. Bu Mariana miliarder, saya juga miliarder. Seperti itu yang untuk menambah keyakinan karena kita sama makhluk Allah yang paling sempurna. Seperti itu. Jadi jangan difikirkan failure-nya dulu. Failure itu kegagalannya dulu. Iyalah Bu Ana kan begini, Bu Ana kan pendidikannya tinggi. Nah itu udah berpikir failure dulu. Suami saya kan nggak setuju. Nah itu udah didahulukan biasanya mitra itu ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Berpikirnya adalah you are better than your think. Jadi Anda lebih baik daripada yang Anda kira. Jadi nanti suatu saat kita sendiri akan kaget dengan kemampuan diri kita sendiri gitu ya. Dan yang ketiga, believe big, artinya percayalah yang besar-besar, pikiran besar, hasil besar, semua besar menuju kepada kebesaran Allah. Nah, itu caranya agar how to develop our belief atau kepercayaan. Itu Bu Ira dan Bu Ana. Keren banget Bun Ingkris. Jadi memang kalau yakin tuh jangan setengah-setengah ya Bun, harus Betul. benar-benar besar yakinnya itu. Iya Bunda, berarti harus berpositif thinking untuk meningkatkan keyakinan. Kita kan sebaik-baiknya makhluk diciptakan sempurna. Kalau yang tidak sempurna, panca inderanya aja bisa yakin, apalagi kita diberikan kesempurnaan ya Bun. Nah Bun, ini terkait dengan bisnis networking syariah Armina Daily yang dimulai dengan 165.000 bisa jadi miliarder. Nah itu bagaimana Bun membangun keyakinan kita untuk bisa dari 165.000 bisa jadi miliarder. Ya Bunda? Ya awalnya juga nggak percaya ya, awalnya bisa nggak ya, tapi kemudian cara berpikir saya itu dikerjakan dengan menggunakan matematikanya dulu. Jadi logikanya harus masuk dulu, hitungannya harus jelas dulu. Oh begini caranya, akhirnya jadinya jadi tambah yakin. Ketika uangnya dapat tambah yakin lagi gitu. Jadi memang harus dimasukkan ke dalam pikiran kita, ini menjadi semacam knowledge tadi ya. Where do you believe come from? Artinya dari mana kepercayaan kita, keyakinan kita akan sebuah bisnis, itu pertama kita ilmunya harus tambah dulu gitu. Kemudian lihat future vision. Future vision itu orang-orang yang udah duluan di bisnis itu gimana? Sukses enggak gitu loh. Kalau memang ada yang sukses berarti kita juga bakalan sukses gitu. Jangan melihat masa lalu. Kemudian environment, lingkungannya gimana? Lingkungan yang terbentuk dari 165.000 ini ternyata enggak hanya uang yang dicari. Ternyata ilmunya dapat, kepercayaan diri dapat, komunitas bisnis miliarder, semakin dekat sama Allah. Bagaimana mungkin kita enggak percaya dengan bisnis kita walau 165 tapi semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Bu Ana.
65.000 kan Bunda nggak langsung miliarder kan, pasti ada proses by step-nya gitu. Diawali dengan bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa di awal-awal tahun pertama memulainya Bunda. Di awal-awal memulai di bisnis networking ini, ya karena baru ya, ilmunya juga nggak punya, semua serba nggak ada ya, memulainya waktu itu memang angkanya masih sekitar dapatnya 90.000. Biasanya Bu Increase dapat 5,7 miliar dari usaha sebelumnya, tapi kemarin itu 90.000 per bulan loh ya, 90.000, 100.000, 300.000. Ya kalau kita ngikutin hanya uang, itu saya mungkin udah berhenti, saya tinggalkan gitu. Tapi karena yang difikirkan keyakinan bahwa bisnis ini adalah hadiah dari Bunda Guril. Bunda Guril itu adalah malaikat bagi saya, dan hadiah ini diperuntukkan bagi para mitra yang setia, para mitra Pensyu Arbaitullah yang betul-betul sudah berjuang selama ini. Pasti Ibu sudah memilihkan yang terbaik untuk kita semua. Nah, keyakinan itu akhirnya membangun cara berpikir, membangun energi, membangun kekuatan, terus aja kemudian ditambah tidak memikirkan mitra yang kemana-mana, tidak memikirkan mitra yang pergi, tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana mitra yang tinggal ini, mitra yang masih ada ini tetap bersama, membangun kebersamaan, membangun lagi dari awal, membangun lagi environment atau lingkungan kerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Kekeluargaan, saling tolong menolong, silaturahmi, ta'awun, saling memuliakan, dan alhamdulillah 2 tahun ini kita merasakan perubahan yang begitu besar dari sifat, dari karakter, dari pencapaian uang, dari segalanya merasakan perubahan yang luar biasa. Saat ini kalau dibilang uang ya alhamdulillah dari 90.000 sekarang udah mencapai angka 150 jutaan per bulannya Bu Ana dan Bu Ira. Dan lebih senangnya lagi teman-teman mitra kita udah banyak banget yang udah jadi penghasilannya juga bertambah everyday setiap hari. Itu Bu. Alhamdulillah. Baik Bunda, saat ini kita pun sudah siap nih di belakang kita seorang yang memang telah merubah dirinya dengan beliefnya, dan ini memang banyak sekali cerita yang luar biasa yang beliau bawa. Beliau tadinya seorang karyawan di perusahaan farmasi di Bandung, dan subhanallah kemudian beliau resign dan beliau kembali ke kampung halamannya di Selawi Tegal, dan subhanallah begitu beliau kembali ke kampung halamannya, beliau telah berhasil menjadi peraih reward dan tembus sampai ke luar negeri. Kami hadirkan Ibu Arlini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh Arli, tadi Bunda Enki sudah cerita banyak apa sih makna dari the power of yakin, the power of belief. Saya yakin Bu Aridi melalui proses yang panjang untuk menaikkan sebuah keyakinan di bisnis networking syariah, dan itu tidak mudah. Pasti ada masa-masa yang Bu Aridi harus melalui masa sulit untuk menuju proses kesuksesan. Bu Aridi bisa berbagi atau sharing sama kita ceritanya? Terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Ira, Bu Increase, izin berbagi. Bismillah, memang betul. Jadi 2 tahun lalu setelah saya resign, mungkin Allah sedang kasih hadiah sama saya. Kemudian kondisinya saya resign dan saya lagi diuji dengan amanah yang cukup besar. Saat itu yang ada Pak Anto dan Bu Ira tuh merangkul saya, menawarkan sebuah bisnis networking ini yaitu yang Armina Daily. Waktu itu saya tidak banyak berpikir karena yang pertama saya yakini bahwa
ini adalah pertolongan Allah. Saya yakin banget itu karena waktu itu saya ada di bawah. Ini pertolongan Allah dan datangkan Pak Anto dan Bu Ira ini luar biasa. Dan saya tahu mentor saya itu, leader besar saya itu, dan Pak Anto dan Bu Ira itu dulunya peraih reward. Jadi saya yakin insya Allah pada saat saya bergabung saya mempunyai kesuksesan di sini, peluang kesuksesannya besar. Kemudian saya melihat perusahaan ini tuh yang punya Bunda Guril, yang punya perusahaan travel umroh terbesar. Insya Allah secara keuangannya, secara perusahaannya juga kuat gitu. Insya Allah bukan perusahaan yang dulu pernah saya tempati atau yang lain juga. Dan itu yang membuat kekuatan atau keyakinan saya untuk kemudian menjalani di bisnis Armina Daily ini, Bu Ana. Begitu, Bu Ana. Iya, Masya Allah, Bu Al, ini proses yang tidak mudah. Pasti ada kendala-kendala, Bu Al, ini dalam menjalani proses menuju kesuksesan ini. Dan itu harus dilalui seorang Bu Arlini. Ya, betul. Jadi pada saat saya bergabung, 2 tahun bergabung, saya pada saat perjalanan di tengah keyakinan saya yang saya tahu bahwa itu adalah hadiah dari Allah, ini penyelamat. Kemudian saya diuji saat sedang naik, saat itu sedikit lagi berproses untuk peraih reward, saya di-cut oleh suami, sama sekali tidak boleh menjalankan bisnis ini, gitu. Yang pertama saya lakukan adalah saya konsultasi dengan leader saya. Waktu itu pesan Bu Ira cuma satu, saya disuruh, kalau bahasanya dulu istilahnya masuk goa. Jadi saya taken off dulu, saya menarik diri, saya benar-benar merenung. Saya ingat kata Pak Anto, pilihannya ada 2, maju bagaimana dan mundur bagaimana. Saya memutuskan dari diri saya setelah saya masuk goa dan saya garpu tala, kemudian dengan ilmu MR yang diajarkan, saya kemudian 1 minggu kemudian saya menemukan jawaban, saya harus maju bagaimana. Saya tidak punya pilihan untuk mundur bagaimana, tapi saya harus maju bagaimana. Karena pada saat suami bilang saya tidak boleh menjalankan, itu yang ada di benak saya, lalu bagaimana saya bisa menghajikan orang tua saya? Bagaimana impian saya bisa memberangkatkan mereka, mertua saya dan keluarga saya ke Baitullah? Itu yang terus ada di benak saya. Dari situ saya yakin waktu itu Bu Ira cuma bilang, untuk menambah keyakinan kamu harus berilmu. Saya paksakan diri saya bagaimana saya menata diri, saya menyadari kelemahan diri saya pertama menarik dulu. Dari situ saya mempelajari bagaimana Armina Reka dan apa yang harus saya lakukan sukses di Armina Daily ini. Dan kemudian setahap demi setahap, alhamdulillah, karena saya yakinnya saya itu memberikan kekuatan kepada diri saya untuk saya memperbaiki diri dan bergerak. Semakin yakin, maka alam semesta seolah-olah mendukung, Bu. Dan ini tiba-tiba saya mudah, mitra berkembang, tiba-tiba seolah-olah Allah mendatangkan begitu mudahnya gitu. Suami kemudian tidak dulu tidak boleh gitu, sekarang sudah memberikan jalan sedikit demi sedikit gitu. Dan alhamdulillah setelah pencapaian reward kemarin, itu yang menambah saya semakin yakin bahwa saya bisa ditarik sukses di sini, saya dipaksa untuk sukses di sini. Dan dari situ suami saya tidak pernah melarang, tidak pernah, dia seolah-olah Allah tuh memberikan jalan, saya dikasih jalan yang mudah gitu. Seolah alam semesta tuh kayak bilang sama saya, ini gampang, mitra berkembang, konsep naik, suami diizinin. Dan itu karena awalnya saya meyakini diri saya mampu melewatinya. Gitu sih, Bu Ana. Dengan sebuah keyakinan, Bu Arli, dengan keterbatasan, tapi mampu membangun rasa yakin bahwa sukses di bisnis ini. Walaupun kendalanya tidak mudah harus dilalui, Bu Arli. Seorang suami yang tidak ridho sepenuh hati, Bu Arli, untuk di networking ini ya Bu Arli, tapi luar biasa
Bu Ali bisa meyakinkan suami dengan menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Arli. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bu Ingkris. Ya Bunda, itu tadi Bu Arli yang sudah membuktikan bahwa keyakinan itu bisa dibangun. Apapun kendalanya, apapun keterbatasan kita, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa agar kita tetap selalu yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Bunda, terima kasih atas ilmu yang Bunda berikan kepada kita semua, kepada mitra-mitra Bunda, bahwa keyakinan itu luar biasa. Ya Teh ya, Taira. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang juga kita ditemani lagi oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah ibu rumah tangga dan beliau pun memiliki banyak sekali kesibukan di rumah tangganya. Subhanallah, sebagai ibu rumah tangga pun beliau bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kita hadirkan Ibu Edvia. Assalamualaikum, Teh Ira, Bu Ana, Bu Inkris, Mbak Arlini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Edvia. Iya. Bu Edvia, saya mendapatkan informasi bahwa Bu Edvia ini dulu sebagai peraih reward terbesar juga, salah satu peraih reward besar juga di networking yang dulu gitu ya. Dan pada saat beralih di networking yang saat ini, Bu Edvia sempat tidak yakin dengan keberadaan bagaimana meraih percepatan rezeki di sini gitu. Tapi tiba-tiba Bu Edvia langsung tembus rewardnya, padahal katanya nggak yakin, tapi kok bisa tembus gitu. Ya Bu, gimana sih ceritanya gitu? Bisa di-share nggak di sini? Iya, Teh Ira, mohon izin ya semuanya. Alhamdulillah Teh Ira, saya dulu sempat alhamdulillah ya menjalani di bisnis networking. Saya pernah mendapatkan reward 1,3 miliar Teh Ira. Jadi ketika saya mulai membangun di bisnis Armina Daily ini, awalnya saya ragunya ya karena daftarnya 165, awal-awal saya masih mendapatkan gajian juga masih sedikit, jadi saya ragu. Akhirnya yang terjadi juga karena saya juga jauh dari guru, jauh dari leader sukses, jauh dari mentor, jauh dari pembuktian waktu itu. Nah, yang menjadikan akhirnya saya ragu-ragu, akhirnya saya nggak ngapa-ngapain, saya bingung, saya harus bagaimana gitu. Tapi bingung-bingung itu saya juga tidak bergerak, tidak ngapa-ngapain, ya. Terus saya merasa saya ini sebagai leader ini tugasnya apa? Saya ini sebagai leader ini manfaatnya apa? Saya sedihnya di situ, Teh Ira. Sehingga dalam proses mungkin saya proses merenung, proses bagaimana, tapi saya tidak ada pergerakan. Karena saya selalu berusaha meyakinkan mitra-mitra, tapi hanya di bibir saja. Jadi saya, ayo yakin, tapi dalam hati saya juga saya merasa nggak yakin. Dulu mentor saya selalu mengajarkan, ayo jadi miliarder, ayo siapa yang mau gajiannya 100 juta per bulan. Saya selalu menduplikasi beliau, berusaha menyampaikan apa yang mentor saya sampaikan. Tapi ternyata konslet di hati saya gitu, karena saya nggak yakin. Makanya saya juga nggak sampai. Begitu Teh Ira. Masya Allah ya, tapi kan sekarang sepertinya sudah ada perubahan gitu. Kapan titik balik akhirnya Bu Edvia jadi yakin banget gitu ya? Sampai sekarang Bu Edvia sudah tembus 2 tahap kan rewardnya, subhanallah. Alhamdulillah Teh Ira. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Edvia? Iya, jadi COVID-19 mungkin membawa berkah buat kita semuanya, buat leader-leader Armina Daily. Ketika terjadi bingung semuanya bagaimana, tidak ada pemasukan, mau nggak mau saya harus dipaksa masuk untuk fokus di Armina Daily. Saat itu saya baru tersadar ketika baru bulan Maret 2020 Teh Ira, baru Maret kemarin. Jadi Maret kemarin saya baru sadar ternyata banyak sekali yang sukses. Kok saya ketinggalan? Kok saya nggak
tembus rewardnya, kok saya nggak bisa, berarti ada yang salah dalam diri saya. Gitu Teh Ira. Jadi saya saat itu langsung saya sholat tobat, saya yang salah. Ada apa dengan saya? Karena saya nggak yakin. Akhirnya ketika saya nggak yakin, nggak ada namanya PDC, nggak ada namanya pergerakan, nggak ada namanya action. Begitu. Makanya semua ketika tidak ada keyakinan, hanya di bibir saja. Meyakinkan mitra, berusaha meyakinkan mitra, tapi saya nggak yakin sendiri. Gitu. Begitu Teh Ira. Jadi akhirnya alhamdulillah setelah saya sholat taubat, yang terjadi adalah saya kembali mengulang lagi. Saya ingat mentor saya selalu menyampaikan, sukses itu berpola. Sukses itu meninggalkan jejak. Jadi saya ingat kembali, saya dulu pernah sukses, kenapa sekarang nggak sukses? Berarti saya yang salah. Jadi saya ingat-ingat kembali, pola apa yang dulu saya lakukan, pola apa yang dulu saya kerjakan, saya lakukan lagi di sini, dan alhamdulillah luar biasa dahsyat. Dari saya begitu klik, saya silaturahmi ke semua mitra, saya semangati lagi dengan keyakinan saya yang udah mungkin 1000%, karena saya udah merasa yakin banget. Nah, ketika saya udah yakin saya sudah 100%, 1000% bahkan ya, mitra saya akhirnya mau nggak mau, wah gitu loh, lihat saya semangat, akhirnya kena nyetrum gitu loh, nular, akhirnya luar biasa percepatannya. Jadi dari Maret sampai April, alhamdulillah saya dapat apresiasi luar negeri, dan ketika pembukaan reward, alhamdulillah baru 1 bulan sudah tembus tahap 1, dan ini 2 bulan sudah tembus tahap 2-nya, alhamdulillah. Subhanallah, Masya Allah. Iya. Ini pasti mentor kita ini memang seseorang yang sangat luar biasa. Bagi saya pribadi, mentor kita ini adalah seorang malaikat tanpa sayap. Dan saya banyak juga perubahan yang terjadi pada kita semua, subhanallah gitu ya. Beliau adalah seorang dosen lulusan UGM S1 S2 dan praktisi bisnis syariah, dan beliau pun memiliki tujuan hidup yang luar biasa. Bahkan tujuan hidupnya beliau ini sama saya pun sampai dijiplak gitu ya, sampai benar-benar diikuti. Dan tujuan hidupnya ini adalah yang pertama memudahkan orang-orang yang lemah, dan yang kedua mengkayakan, dan yang ketiganya beliau ingin menciptakan 1000 miliarder yang pertama. Dan semoga kita semua adalah menjadi bagian perjuangannya beliau. Kami hadirkan sosok guru yang sangat luar biasa, mentor kami dunia akhirat, Bapak Haji Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kesannya dengan prestasinya Mbak Via, prestasinya Mbak Arlini, kisah suksesnya mereka tentang keyakinan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wabar. Hari ini hari Senin tuh hari yang banyak sibuk orang bekerja, tapi kita semuanya hari ini bersama-sama belajar bagaimana meraih sukses menjadi miliarder di tahun ini. Bu Edvia dan Bu Arlini itu turunan keberapa ya? Saya nggak tahu. Nanti Bu Ingis lebih paham ya. Mungkin keturunan 7 beberapa. Tapi Bu Arlini, ya Allah maaf. Saya kan wong desa juga. Saya orang Jogja. Bu Ira, Bu Mariana, Bu Ingris. Wong Jogja nggak ada sih bayangan dari saya dulu Tegal jadi peraih reward. Karena Tegal itu kan biasanya maaf di kuadran kiri. Mindset saya adalah warung Tegal kan itu. Di networking itu kan adalah usahanya duplikasi. Dan hari ini saya menyaksikan bukti bahwa kenapa Bu Arlini bisa dapat reward. Padahal wong desa ya. Iso basa Jawa enggak itu tuh. Karena menduplikasi total sama Bu Ira menduplikasi sama Bu Fatia Rani, Bu Jari ke Bu Ingis sama Pak Yuli. Ketika duplikasi itu kan ada proses namanya keyakinan, belief. Yang disampaikan Bu Ingis itu belief itu kan adalah satu perasaan ya, feel yang ada di dalam hati. Sebelum hati adalah di pikiran dulu. Misalnya tadi pertanyaan dari Bu Mariana, Bu Ingis tuh mulanya yakin dengan Armenia diri sama Bu Ingis kan orang Sting.
harus dilogikakan dulu dengan marketing plan namanya. Dengan Pak Ringga disusun apakah mungkin 165.000 diproyeksi ke depan bisa nggak menjadi jutawan bahkan miliarder. Ternyata dengan proyeksi ke depan hanya 6 bulan 26 juta, di bulan 9 bisa hampir 1 miliar. Kalau saya orang insting itu nggak pakai logika dulu, saya dikasih anugerah Allah ini bisa sugih, iso kaya gitu loh. Kemudian dilogikakan. Jadi ini luar biasa hari ini bukti-bukti Bu Edvia sama Bu Ani itu adalah bukti bahwa mengikuti keyakinan pada mentornya leader besar akan sukses. Apalagi Bu Edvia tadi, ya Allah, saya tadi nangis ya. Bu Edvia itu kan masa lalunya punya pola sukses berapa M, 1, sekian M. Bu Edvia itu perasaannya bagus, halus. Kalau jadi MC itu menghipnotis orang. Tapi kenapa Bu Edvia tidak sukses? Karena jauh sama mentor. Maaf Bu ya, jauh sama mentor yang dipublikasi mungkin tidak cepat berhasil waktu itu. Dan dia fokusnya di ibadah. Dan keyakinan waktu itu dengan ibadah Pak Umroh Haji, satu-satunya jalan menuju Allah, satu-satunya jalan jadi miliarder. Kalau saya orang ekonomi enggak gitu, menuju Allah bisa dengan apa? Bisa berjalan kaki, bisa berlari, bisa naik pesawat. Dan yang paling keren kan ini, menjadi pengusaha yang jujur amanah, akan bersama para nabi itu rasul, dan meninggalnya mati syahid. Dan lagi penting lagi, sebaik-baik rezeki itu setahu saya adalah yang melakukan transaksi jual beli yang mabrur. Nah, ini Bu Edvia ini walaupun ketinggalan tapi keren. Saya dengar tahapannya 5 juta udah kena, 7,5 7 juta udah kena ini. Ini saya yakin Bu Edvia bisa sepertiga miliar kena ini karena keyakinannya tumbuh. Selamat Bu Edvia. Makasih Bapak. Subhanallah ya Bu Edvia. Jadi setelah yakin ini kita akan mendapatkan banyak keajaiban ya Pak gitu. Dan ini adalah satu tahapan bagi kita semua untuk bisa menjadi miliarder. Bapak, bagaimana cara Bapak membangun keyakinan untuk 1.000 miliarder loh Pak. Ini untuk 1.000 orang berarti ya Pak. Bagaimana cara Bapak bisa membangun buat 1.000 miliarder ini Pak? Izin Bu Inggris tadi udah menyampaikan bahwa keyakinan adalah perasaan di dalam diri kita, karena kita harus belajar dengan knowledge-nya harus diperbaiki, kemudian masa lalunya harus dilihat, kemudian Bapak Ibu harus lihat lingkungannya bagaimana, kemudian Bapak Ibu harus pakai teamwork dan seterusnya. Nah, ketika Bapak Ibu pengen bangun belief itu, kalau dulu saya menyarankan 3 jalan Bu Ira, yaitu ilmunya harus di-upgrade, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, ilmu dunia itu apa? Ya ilmu keuangan, karena kita kan berbisnis. Ilmu keuangan misalnya ada tentang kecerdasan keuangan, bagaimana melihat passive income, active income, plafon rezeki, financial freedom, kemudian mekanisme sukses otomatis, ilmu-ilmu psikologinya, termasuk marketing produk, marketing people, dan marketing spiritual. Itu kan ilmu-ilmu dunia. Kemudian ilmu akhiratnya apa? Kita cek dalil-dalil yang ada mendorong kita akan sukses apa. Tadi saya sampaikan, menjadi pedang jujur amanah, akan bersama para nabi rasul dan menjaga mati syahid. Itu kan harus ditancapkan dalam keyakinan kita. Kalau nggak pakai dalil, Pak, saya yakin saya dan teman-teman tidak akan yakin bahwa ini diridhoi Allah atau tidak. Kemudian yang keren lagi, di-upgrade impiannya ini. Impiannya harus ditinggikan. Bapak Ibu kalau hanya pengen kaya sendiri, saya yakin Bapak Ibu tidak sesemangat ini. Ngapain kuliah malam setiap hari ini ke 48 loh. Termasuk saya Bu Inggris, tim ini ngapain malam-malam begini? Karena yakin bahwa ketika kita punya tujuan mencetak 1.000 miliarder, nanti akan terpecah kan. Biasanya Gur Pak Harun akan mencetak 100 miliarder, Bu Rani 100 miliarder, Bu Edvia 50 miliarder, Miss Dewi 50, Bu Andi 100. Kalau di total kan bisa 1.000. Ketika mencapai 1.000, tahun depan, ngeri nggak? Bisa tercetak 10.000. Tahun depannya bisa 100.000.
tahun depannya multi 1 juta. Itu kan berarti kejayaan Indonesia yang diimpikan leluhur kita, dan kita akan disaksikan hanya dengan 1.000.000, libatkan Allah setiap waktu, kemudian saling kerjasama, saling memuliakan, saling membahagiakan, saling tolong menolong, apapun masalahnya Armenia Daily solusinya. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ya Robi. Bapak, ada satu pertanyaan yang sering menggelitik hati saya. Setiap hari saya menyaksikan Bapak. Bapak selalu menyebutkan Indonesia Jaya, Indonesia Makmur, Indonesia Adil gitu. Apa harapan Bapak untuk bangsa Indonesia ini gitu? Karena apa ya, Bapak begitu selalu menyebutkan Indonesia dan Islam kembali jaya. Saya ingin mendapatkan apa jawaban dari Bapak? Setelah saya kuliah di Ekonomi Gajah Mada dulu, itu ada yang saya protes dalam hati. Saya ekonomi studi pembangunan 6 tahun, itu kan ilmunya adalah ilmunya siapa yang punya modal besar, dialah yang akan menguasai dunia. Siapa yang pintar, dialah yang akan memimpin dunia. Siapa yang berkompetisi dengan kekuatan apa, saya akan menguasai itu. Saya punya keyakinan nggak begitu. Orang yang punya hati yang bersih mulia, dia akan jadi pemimpin. Kalau hatinya bersih mulia, pikirannya akan baik, pikiran akan lurus ke depan, karena dikasih ilmunya Allah, dan dia akan menjadi pemegang amanah. Karena setiap kita kan pemimpin, dan setiap kepemimpinan kita itu adalah diminta pertanggungjawab sama Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Takdir Allah. Ketika saya mengajar di Trisakti, kemudian hijrah ke networking Armenia Reksadana bersama para pensiar Baitullah, kita bisa mencetak ratusan miliarder. Kemudian sekarang ada perusahaan yang luar biasa, PT Armenia Rika Farmasia Pratama, yang sudah dapat sertifikasi halal, produknya halal, produk kecantikan, produk kesehatan, produk future. Ownernya Bu Hajah Danili Guril aja, Allahu Akbar. Beliau rendah hati, nggak pernah pamer, sederhana. Putra-putrinya juga memanage di dalam perusahaan dengan rendah hati. Kami dan teman-teman yang berjuang di depan, dan sudah terbukti dalam 2 tahun ini, yang dulu kami hanya pendapatan ratusan ribu, tadi pagi saja saya lihat di teman-teman gajinya ada yang 1 juta, 2 juta. Mungkin saja tadi saya tanya gajinya berapa, 10 jutaan. Saya di bawahnya sekitar 5 beberapa tadi. Kalau ini diduplikasi teman-teman, karena Allah itu maha kaya, ngeri. Rewardnya aja baru 1,5 bulan udah 190 juta. Bu Ingki sudah tembus, tadi saya tanya 1,2 juta. Bu Ira juga sudah 5, 7, 12, 10. Bu Edvi yang kemarin nggak lolos aja tembus. Bu Mariannya juga saya tanya sudah 130 juta lebih. Bu Fatirani, itu kan ngeri banget. Nggak, secara logika nggak mungkin Bu Ira. Dan ketika pertumbuhan mitranya luar biasa, kita bangun dengan marketing spiritual, orang bertumbuh pengen belajar. Coba, kalau kuliah mana ada malam-malam begini? Kalau bukan digerakkan oleh Allah, kalau tidak disukses Allah. Saya begini karena Allah yang menggerakkan. Dan saya nggak pernah tidur pun karena ya Allah yang menggerakkan. Bu Ana seorang bidan juga serius, Bu Tira. Dan saya yakin inilah saatnya kita berjuang sungguh-sungguh menggerakkan ekonomi umat. Bayangkan Bu Ira, Bu Marian. Tadi pagi saya lihat ada, TKW Bu Solastri 26 tahun di Hong Kong. Saya bukan kenal beliau, tapi lihat perjuangannya, pengen kembali Indonesia, pengen ketemu istri suami. Dia minta tolong siapa? Minta sama Allah sudah. Tapi dengan siar kita lewat TV 13 Sakti ini, saya sebagai hamba yang dikasih anugerah banyak, semakin pol-polan. Saya yakin ini adalah skenario-nya Allah. Dengan COVID ini, kita jadi ketemu.
Dan teman-teman yang sekarang berjuang di mana, ayo kembali. Ini saatnya kita bersama-sama membangun kejayaan Indonesia, karena dulu pernah dijayakan oleh Presiden Soekarno ini, kemudian Pak Harto sampai sekarang sama Pak Jokowi. Kita tidak harus memimpin suatu negara, tapi bangunlah ekonomi. Kalau ekonominya kuat, jiwanya kuat, pikirannya kuat, hati kuat, kita bahagia, menarik surga sebelum surga sebenarnya. Itu Bu Ira, Bu Mariana, saya sampai nangis, yakin. Masya Allah, Pak. Yakin. Saya paham kenapa Bapak begitu ingin Indonesia maju, Indonesia jaya, Islam jaya kembali. Subhanallah, Pak. Dari segi ekonomi justru perjuangannya. Iya, Bun Ya. Ana. Bu Ira, saya pengen penasaran juga kalau Bapak sama Bunda Ingriska sudah membuktikan. Terus bagaimana caranya agar kita bisa menularkan keyakinan kita, membangun keyakinan kita kepada mitra-mitra agar bisa meraih kesuksesan yang sama, Bunda? Pertama, memang kita harus yakin ada Allah dan Allah Maha segalanya. Keyakinan itu harus kita perkuat bahwa Allah itu Maha oke gitu ya. Dan Allah dalam surat Al-Arad itu Arad ya, ayat ketiga surat ke-13 ayat 11 itu mengatakan begini. Tidak akan berubah suatu kaum kalau dirinya tidak mau berubah. Artinya Allah tuh oke banget, siap aja ketika kita mau berubah, maka Allah akan berubah. Pertama yang kita yakini bahwa karena Allah Maha oke, Maha segala-galanya, kita harus yakin bahwa kita bisa sukses gitu. Karena sukses itu adalah hak setiap orang. Dan keyakinan itu nggak bisa hanya dari satu pihak gitu, hanya Allah saja gitu ya, atau dari lingkungan saja gitu ya, atau itu harus dua belah pihak. Pertama memang dirinya sendiri dulu. Believe you can do it and you will success. Artinya percaya bahwa Anda bisa, maka Anda akan dapat gitu. Yang kedua adalah sukses itu tidak karena faktor keberuntungan semata. Mungkin sekali kita beruntung, tetapi selanjutnya kesuksesan itu adalah tergantung dari kepercayaan diri kita dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi keyakinan itu kita berkali-kali sampaikan, kita berkali-kali kita dalam seminar, dalam setiap kesempatan. Kita kasih contoh Bu Edvia yang tidak yakin awalnya menjadi yakin dan sekarang menjadi peraih reward. Bu Arlini yang awalnya juga enggak disetujui oleh keluarga sepenuhnya, tapi karena keyakinan tinggi kepada Allah dan keyakinan untuk berubah, akhirnya bisa tercapai. Jadi apapun itu, untuk berubah itu adalah dari diri kita sendiri. Jangan berharap orang yang berubah. Jangan berharap suami yang berubah, keluarga yang berubah, tetangga yang berubah, orang-orang yang selalu menghina itu berubah. Tidak, yang harus berubah kitanya dulu. Yakin bahwa bisa sukses, maka itu akan terjadi. Jadi cara menularkannya hanya dengan merubah mindset kita. Dengan cara merubah how to developnya, bagaimana kita akan berubah, maka akan berubah. Itu Bu Ana dan Bu Ira. Ya, Masya Allah Bunda, luar biasa. Dari keyakinan dimunculkan dari kita sendiri, percaya pada Allah, kun fa'yakun, Allah tergantung prasangka hambanya ya Bun. Ya, Masya Allah Taira, luar biasa hari ini bahwa keyakinan itu harus kita munculkan dari diri kita sendiri. Ketika kita mempunyai keyakinan, maka insya Allah kita akan mempunyai kesuksesan. Ya Bu Ira. Bapak, terima kasih atas ilmunya Bunda. Hari ini luar biasa, Bu Fia, Bu Alini sangat menginspirasi cerita-cerita. Pasti ada proses yang harus dilalui untuk menuju kesuksesan. Walaupun tidak mudah, ketika ada keyakinan dalam diri kita, insya Allah, Allah yang akan memudahkan kita semua. Bapak, mohon izin Bapak atas semua ini, saya juga, mitra-mitra juga butuh doa yang terbaik dari Bapak sebagai mentor kami.
Terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Edvia, Bu Arlini. Saya doakan jadi miliarder cepat, Bu Ira, Bu Ingkris, dan para sahabat miliarder yang saya melihat di handphone saya sudah hampir 900 ini. Ya Allah, mereka kata Bu Ingkris benar. Beliau sungguh-sungguh pengen berubah. Dengan mencari ilmu akan dapat cahaya, dapat nur. Tapi itu semua kita harus berdoa, berzikir sama Allah. Karena Allah tuh sayang, sangat cinta, dan sangat senang dengan hamba-hamba yang memohon dengan ketulusan. Mari sekalian, sahabat miliarder, konsentrasikan diri, kita berzikir, berdoa. Saya pimpin ya. Bayangkan kita bersama ibu, bersama bapak, bersama istri, suami, anak-anak, saudara-saudara yang Bapak Ibu cintai. Bayangkan wajahnya semua ada di depan Baitullah, berdoa di depan multajam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma lil haqqa warzuqna tiba'a walim batila baitila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rasulullah, ya Waliullah, ya Allah, ya Rabb. Engkau maha agung, engkau maha pengasih lagi, maha penyayang, engkau maha kaya ya Allah. Hari ini kami bersyukur ya Allah, masih engkau berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau telah hadirkan perusahaan yang subhanallah Armina Daily telah terbukti membuat banyak orang yang mulanya tidak punya pekerjaan, akhirnya punya pekerjaan, hanya cukup memakai, menceritakan dan memohon aset. Dari punya pendapatan puluhan ribu, ratusan ribu, ribuan, jutaan, bahkan ratusan juta ya Allah. Ya Allah, karuniakan kami yang menjadi pengusaha yang jujur amanah ini. Engkau bersihkan hati kami, engkau sucikan hati kami, engkau luruskan pikiran kami, selalu positive thinking, dan punya sikap-sikap yang terbaik dan mulia ya Allah.
Ya Allah, maafkan diri kami dan kesalahan kami, dosa kami ya Allah. Kalau sampai sekarang ini kami belum bisa membahagiakan ibu dan bapak kami. Ya Allah, maafkan dan kesalahan ibu dan bapak kami. Bahagiakan beliau ya Allah, karena beliau telah berjuang siang malam membesarkan kami. Namun sampai sekarang belum bisa umrah apalagi haji. Maafkan kami ya Allah. Kami berjanji ya Allah, ketika Engkau berikan rezeki yang bersih berkah berlimpah, kami berjanji akhir tahun ini atau tahun depan, kami akan menggandeng tangannya ibu bapak kami ke Baitullah-Mu untuk bertawaf bersama, mencium hajar aswad-Mu, berdoa di depan multajam, dan membadalkan ibu dan bapak kami yang sudah meninggalkan kami selama-lamanya ya Allah. Bahagia rasanya kami ya Allah bersama ibu dan bapak kami, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak kami, keluarga kami, ketika kami bisa sholat di Masjid Ibu, bahkan bisa sholat di Taman Raudhah-Mu, bisa berziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, takdirkan tahun ini ya Allah bisa Engkau lahirkan 1000 miliarder yang pertama ya Allah, sehingga dengan uang yang cukup besar itu ya Allah, kami bisa membahagiakan keluarga kami bisa menolong orang-orang yang punya masalah utang piutang, bisa menolong orang-orang lemah, orang-orang yang duafa tanpa harap, bisa membantu anak yatim piatu, bisa membantu pesantren-pesantren kekurangan dana, bisa memakmurkan masjid yang selama ini kurang dananya ya Allah. Kami siap bersatu padu menjayakan Indonesia bersama Army Daily Yeli ya Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Maafkan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah menjadi 1000 miliarder yang pertama. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Terima kasih semuanya. Tetesan air mata malam ini akan menjadi saksi bahwa kita bersungguh-sungguh dan insya Allah kejayaan Indonesia bersama Armeni akan kita buktikan dengan saling tolong-menolong. Mohon lahir batin. Terima kasih Bu Edvia, terima kasih Bu Arlini, terima kasih Bu Mariana, terima kasih Bu Ira, Bu Inggitan, semua yang miliarder yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Bapak, terima kasih doanya yang luar biasa. Semua menambah keyakinan kita, karena keyakinan adalah percaya dengan apa yang tidak kita lihat, dan hasil dari keyakinan adalah melihat dari apa yang kita yakini. Ya Tahira. Terima kasih kepada mentor miliarder kami, Bunda Ingkris, Pak Juli, Bu Erlini, Bu Edvia. Luar biasa hari ini tentang keyakinan semakin meningkatkan kapasitas diri kita. Yakin kepada Allah adalah utama, namun yakin akan semakin tinggi dengan ilmu yang menyinari. Yakin 1000 miliarder akan hadir tahun ini. Terima kasih kepada semua sahabat miliarder semua. Saya Ira Tiara dari Bandung bersama saya Mariana Madiun. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Penciar Baitullah, harilah mereka perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk